Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Mari bersama-sama kita memperhatikan bacaan kita. Saat ini saya akan membaca dari Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara, kira-kira 3 bulan yang lalu selepas jalan pagi saya menemukan potongan tanaman Tradescantia zebrina, yaitu jenis tanaman hias yang merambat dengan daun berwarna ungu dan garis berwarna putih. Nampaknya potongan tanaman hias ini jatuh secara tidak sengaja di tengah jalan. Wujudnya sudah nampak rusak, sepertinya sudah berkali-kali terlindas roda kendaraan. Daunnya tinggal 2 dan batangnya sebagian sudah rusak. Tetapi akar tanaman hias ini masih ada. Melihat tanaman itu timbul rasa iba di hati. Jadi, saya pungut tanaman hias itu dan saya selipkan di samping tanaman lain di dalam pot. Berharap semoga tanaman ini mampu bertahan hidup dan menjadi banyak. Selang beberapa waktu, betul juga, daun-daun tanaman ini mulai bermunculan, lebih segar, bertambah banyak dan merambat. Sekarang, tanaman itu sudah berkembang ke dalam 5 pot. Seandainya waktu itu saya mengabaikan rasa iba terhadap potongan tanaman yang rusak itu dan membiarkannya di jalan, pastilah ia sudah mati, kecuali ada orang lain yang memungut dan menyelamatkannya. Memang benar, uluran tangan sekecil apapun itu mampu menyelamatkan kehidupan. Demikian pula yang terjadi dengan seorang kusta dalam bacaan kita. Nasibnya tidak jauh berbeda dengan tanaman Tradescantia zebrina yang saya temukan di tengah jalan. Si kusta itu tidak diperhatikan orang, terbuang, terinjak harga dirinya. Ia tidak berdaya dan memerlukan pertolongan orang. Namun untuk meminta tolong pun ia penuh dengan keraguan-raguan. Dengan nada takut dan hati-hati ia berkata kepada Yesus, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan Yesus pun berkenan untuk menjamahnya dan memulihkannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali berjumpa dengan orang-orang yang bernasib seperti tanaman ini dan juga seperti si kusta. Terbuang, sendirian, menderita, tidak berdaya, tertekan, dan sungguh-sungguh butuh pertolongan. Jika Tuhan mengizinkan kita melihat atau bertemu dengan mereka, pastilah Tuhan memiliki maksud. Mungkin Tuhan ingin kita menjadi orang yang bersedia menyambut mereka dengan segala keramahan, dengan rasa empati kita, sehingga kita dapat memberikan kesegaran jiwa bagi mereka. Saudara-saudara, mari kita renungkan hal ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasa sendirian, mereka yang berjuang dengan kehidupan pribadi dan keluarga mereka di tengah situasi pandemi. Kiranya kami dapat menjadi sahabat bagi mereka. Kami berdoa, ucap syukur untuk anak-anak kami yang telah ditetapkan kelulusannya, dan saat ini mereka sedang mencari tempat studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami juga berdoa bagi masyarakat agar tetap menjaga kedisiplinan dalam memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi pengurus tempat-tempat ibadah agar dapat lebih hati-hati serta dengan hikmat-Mu mengambil keputusan terkait pelaksanaan ibadah online. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Terjadilah seturut kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.